Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali ya pada hari ini kita kembali beribadah, walaupun kita masih lewat video streaming ya Bunda. Iya, benar sekali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan dilayani oleh Kak Indah dan Bunda Ina serta Kak Elu. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 73. Ingatlah semua padaku yang kecil pun boleh ikut dalam tingkahku itu kerajaan sungguh aku agar justru yang kecil dapat masuk surga. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul lagi di hadirat-Mu untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak dan bunda lain ya Tuhan, yang melayani kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga akan siapkan hati kita, pikiran kita, serta kita mohon bimbingan Roh Kudus. Nah adik-adik, Bunda akan mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan akan menuntun menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bunda berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 22 sampai dengan 30 yang akan dibacakan oleh adik Esther Ariela Jami dari Ranting Bukit Zaitun. Mari kita baca bersama-sama. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 yang menyatakan demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku,
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul bacaan kita pada hari ini adalah Percaya dan Taat pada Yesus. Anak-anak, Injil Yohanes ditulis oleh salah satu murid Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30 yang sudah kita baca tadi mengisahkan tentang kehadiran Yesus di Bait Allah pada hari raya pentahbisan Bait Allah atau Hanukah di Yerusalem. Kehadiran Yesus mengundang perhatian banyak orang, terutama orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kemesiasan Yesus. Pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang apakah dia benar Mesias sebenarnya pertanyaan yang mengada-ngada. Itulah sebabnya Yesus menjawab, "Aku telah menyatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya." Bagaimana cara Yesus menyatakannya kepada mereka? Yaitu melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Hal-hal itu hanya dapat dilakukan oleh Mesias yang sedang mereka nantikan. Tapi mereka tidak percaya karena mereka tahu Yesus adalah seorang tukang kayu. Dalam penjelasannya, Yesus sampai pada kalimat "Aku dan Bapa adalah satu". Hal ini mau menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan. Namun mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan orang-orang Yahudi ini dikaitkan dengan ungkapan tentang domba dan gembala. Orang percaya selalu digambarkan sebagai domba dan Yesus adalah gembalanya. Domba kenal suara gembala dan mengikuti tuntunan gembala. Tapi dengan bertanya seperti itu artinya mereka tidak mengenal Yesus atau tidak mengenal gembala. Juga berarti mereka bukan domba-dombanya. Karena domba pasti percaya dan taat pada tuntunan gembalanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak harus mengerti bahwa mengenal gembala, mengenal Tuhan dapat dilihat dari sikap hidup mereka. Sikap yang bagaimana? Tentu saja sikap yang baik yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sikap percaya dan setia serta taat mendengar suara Tuhan seperti sikap yang bagaimana? Sikap rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Sikap yang taat mendengar dengaran kepada orang tua, guru, kakak bunda, karena mereka semua orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk membimbing anak-anak dalam kehidupan setiap hari. Sikap yang mau mengambil bagian membantu orang tua di rumah dengan melakukan tugas yang papa mama berikan. Misalnya membersihkan kamar sendiri, menyapu dan mengepel rumah, menyapu halaman, atau mungkin juga membersihkan kamar mandi. Atau kalau yang punya binatang peliharaan, nah ada yang suka pelihara anjing, ada yang suka pelihara ikan, harus rajin memberi makan, membersihkan kandangnya, seperti itu. Nah, sikap apa lagi? Sikap menghormati orang tua dengan menjaga sikap di dalam dan di luar rumah. Sopan berbicara kepada orang lain supaya orang-orang tahu bahwa orang tua di rumah atau papa mama mendidik anak-anak dengan baik.
dengan belajar yang rajin, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, supaya tidak ditegur atau supaya tetap mengingat pelajaran yang sudah diberikan. Mengikuti ibadah dengan benar, fokus, tidak bermain-main pada waktu ibadah. Karena anak yang rajin belajar, yang rajin ibadah, anak ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin di masa depan, untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, membangun bangsa dan negaranya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sikap belajar mengucapkan terima kasih untuk hal yang baik yang diterima atau meminta maaf untuk kesalahan yang sudah dilakukan. Hal ini juga merupakan sikap yang baik atau sikap percaya serta taat kepada suara Tuhan. Sikap apa lagi? Bersikap baik juga untuk orang-orang di sekitar kita, bersikap baik kepada kakak, bersikap baik kepada adik, dan juga kepada teman-teman. Tidak boleh bully teman-temannya ya, tidak boleh kasar kepada orang lain. Jadi anak-anak harus bersikap yang baik, sopan, dan santun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang baik yang bisa dibuat sebagai orang yang percaya, setia, dan taat kepada Tuhan. Kalau sikap tidak baik, kata-kata tidak sopan, tentu sikap-sikap tersebut membuat orang menjadi marah atau jengkel. Nah, sikap ini adalah merupakan sikap yang tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan. Bahkan kalau anak-anak membuat sedih orang tua, membuat sedih guru, kakak bunda, apalagi membuat sedih Tuhan. Nah, ini berarti sikap yang menyiksa Tuhan pada waktu sengsara dan menderita. Apakah anak-anak mau demikian? Ya, seakan-akan kalau anak-anak bersikap yang tidak baik itu seakan-akan membuat penderitaan Tuhan lagi. Nah, tentu anak-anak bunda percaya anak-anak tidak mempunyai sikap yang seperti itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di masa-masa persiapan memasuki Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita membuat janji dengan diri sendiri untuk setia dan berlaku baik dalam hidup kita, supaya Tuhan Yesus senang dan tentu anak-anak akan diberkati. Nah, anak-anak, sebelum Bunda mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, Bunda mau anak-anak mengerjakan aktivitas dengan menuliskan komitmen untuk mau taat dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus di lembar aktivitas, yaitu gambar domba ini. Nah, domba ini harus taat, percaya, dan setia kepada gembalanya. Anak-anak tulis di situ ada 4 baris ya. Anak-anak silahkan tulis apa komitmennya. Setelah selesai, anak-anak boleh warnai gambar ini sehingga menjadi gambar yang bagus. Lalu anak-anak foto dan kirimkan kepada kakak bunda layan di masing-masing ranting. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita baca, kita pelajari bersama-sama, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita baca bersama, kita pelajari bersama, boleh menjadi berkat, boleh menjadi tuntunan kita dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita hari lepas hari. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda layan. Setelah itu kita ada tugas dan aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa, dan kakak untuk menyiapkan bahan-bahan. Dan kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 215, baitnya yang ketiga, dengar hai kawanku.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Unda. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita tunduk kepala dan lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah-Mu pada hari ini yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda Layan. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini masih dilanda dengan pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah-pemerintahan ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kepada anak-anak yang pada saat ini ada yang mengikuti ujian tengah semester, ada yang sudah dapat bersekolah kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan berkatilah mereka ya Tuhan, agar ketika mereka bersekolah, mereka dapat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka rezeki yang cukup dan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah gereja-Mu ini dari para pengurusnya dan kakak dan bunda Layan ya Tuhan. Kiranya kami masih dapat bertemu pada ibadah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setelah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Padanya segenap hati, beri padanya segenap hidup, karena kepunyaannya dan Dia Tuhan. Baik adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan kedua. Jadilah muridnya, Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa persembahan dan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami mohon berkat untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menuntun menyertai kami. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.